Saya menghabiskan lebih dari 200 jam menganalisis proyek kripto dan menemukan 5 altcoin yang menurut riset punya potensi naik hingga 100 kali. Tapi sebelum saya membahas kelima proyek itu, saya ingin menunjukkan satu hal yang lebih penting. Proses deteksi scam yang sudah saya kembangkan sejak 2021, dan telah terbukti berhasil menyelamatkan saya dari kerugian di berbagai proyek gagal. Di tengah banyaknya kreator yang hanya mengikuti hype dan membahas koin yang sedang viral, pendekatan saya berbeda. Saya memilih untuk fokus pada riset yang mendalam dan validasi data yang ketat, mulai dari membaca white paper, menganalisis tokenomics, hingga mengecek langsung aktivitas tim pengembang di GitHub maupun sosial media mereka. Ketika mayoritas orang terbuai narasi besar seperti P-Network atau Blockduck, saya justru membedah kelemahannya secara objektif. Hasilnya akurat dan terbukti di kemudian hari. Dalam setiap analisis, saya menggunakan kerangka kerja profesional yang mencakup 5 aspek utama. Apakah roadmap-nya realistis? Apakah white paper-nya lengkap dan logis? Apakah sudah diaudit oleh pihak ketiga? Apakah tim pengembangnya transparan dan punya rekam jejak? Serta apakah token tersebut benar-benar punya utilitas nyata, bukan hanya alat spekulasi pasar? Video ini bukan sekadar prediksi atau ajakan FOMO. Ini adalah analisis berbasis data dan pengalaman, agar Anda bisa membuat keputusan yang lebih bijak dan terhindar dari proyek-proyek yang hanya menjual mimpi. Soleksi, peluang ekspansi ekosistem Solana. Altcoin pertama ini mungkin akan membuat Anda terkejut. Soleksi adalah proyek baru di ekosistem Solana yang tidak sekadar menjual mimpi. Ia mencoba menggabungkan dua kekuatan paling panas di dunia blockchain saat ini, DeFi dan kecerdasan buatan. Proyek ini berambisi membangun jembatan antar protokol DeFi di jaringan Solana, yang terkenal karena kecepatannya, seraya mengintegrasikan AI untuk mengotomatisasi keputusan keuangan secara real-time. Menariknya, token Soleksi resmi diluncurkan pada 23 Juni 2025, setelah berhasil mengumpulkan lebih dari 55 juta dolar USDT dalam presale. Peluncuran ini menjadi momen penting untuk menguji apakah hype proyek ini akan sejalan dengan implementasinya di dunia nyata. Kombinasi DeFi dan AI ini jelas kuat. Keduanya adalah teknologi yang tengah mendominasi arah inovasi global, dan jika digabungkan dengan tepat, bisa membuka jalan baru dalam pengelolaan aset digital. Namun saya tidak mudah terpikat. Saya telah membaca white paper mereka, menelusuri roadmap-nya, dan sejauh ini secara umum cukup realistis. Tidak ada janji kosong atau target yang tidak masuk akal. Saya juga menelusuri tim pengembangnya. Mereka doxed, artinya identitas mereka terbuka, aktif di GitHub, X, Telegram, dan membangun komunitas yang terlihat hidup di media sosial. Ini penting, karena banyak proyek scam yang menyembunyikan timnya di balik avatar anonim. Meski begitu, jangan langsung percaya. Saat ini, banyak proyek yang menempelkan label AI dan Solana hanya untuk memancing FOMO. Mereka tahu betul pasar sedang lapar akan inovasi. Maka sebelum Anda ikut terhanyut, tanyakan pada diri sendiri, apakah AI-nya nyata? Apakah ekosistemnya sudah dibangun? Apakah timnya bisa dipercaya? Jika salah satu dari itu diragukan, bisa jadi ini hanyalah proyek yang ikut tren dan akan hilang di telan hype. Soleksi memang punya potensi, tapi hanya riset yang jujur dan mendalam yang bisa menjawab satu pertanyaan penting. Apakah proyek ini akan lepas landas, atau justru jatuh sebelum sempat terbang? Subtoken perpaduan AI dan kripto. Altcoin kedua ini terlihat futuristik, tapi jangan biarkan Anda tertipu oleh kemasan. Subtoken mengklaim dirinya sebagai marketplace AI terdesentralisasi yang memungkinkan pengguna membangun, menjual, atau berbagi model machine learning langsung melalui blockchain. Sekilas, ini terdengar seperti masa depan Web3. Dan memang, kombinasi AI dan kripto sedang menjadi tren besar hingga tahun 2025. Tapi pertanyaannya selalu sama, apakah ini benar-benar teknologi, atau hanya buzzword yang dipoles untuk marketing? Saya mulai dengan memeriksa situs resminya. Tidak ada white paper. Tidak ada dokumentasi teknis. Hanya halaman login dan beberapa kata kunci umum. Saya lanjut ke GitHub mereka. Aktivitas ada, tapi sangat terbatas. Dokumentasi teknis pun hampir tidak ada. Timnya anonim. Tidak ada profil LinkedIn. Tidak ada rekam jejak profesional. Tidak ada transparansi. Yang lebih membuat saya curiga, banyak testimoni yang terdengar seperti skrip promosi, terlalu sempurna, terlalu seragam. Ini seringkali jadi tanda bahwa komunitasnya bukan tumbuh secara organik, tapi dibentuk lewat narasi buatan. Sebagai kreator yang fokus pada edukasi dan deteksi potensi scam, saya harus jujur,
SUP adalah contoh proyek yang bisa saja menjual mimpi tanpa fondasi teknologi yang jelas. Mereka mungkin punya ide menarik, tapi tanpa white paper, audit, dan tim yang bisa diverifikasi, proyek ini belum layak dikategorikan serius. Anda harus selalu ingat, uang yang Anda investasikan bukan milik siapa-siapa, itu milik Anda, dan Andalah yang paling bertanggung jawab untuk melindunginya. BTC Bull Token ekspansi ekosistem Bitcoin. Altcoin ketiga ini membawa nama besar, tapi apakah isinya sebanding dengan bobot namanya? BTC Bull Token adalah proyek yang mengklaim dirinya sebagai bagian dari ekspansi ekosistem Bitcoin. Mereka menyebut akan mengintegrasikan teknologi seperti BRC20, staking BTC, dan lapisan utilitas baru yang konon akan memperluas fungsionalitas Bitcoin. Secara teori, ini terdengar seperti peluang luar biasa. Kita tahu, Bitcoin adalah raja. Nama Bitcoin membawa kredibilitas, stabilitas, dan kepercayaan global yang tak tertandingi. Jadi ketika ada proyek yang menempelkan nama BTC, sangat wajar kalau investor langsung menaruh perhatian. Tapi justru disitulah letak bahayanya. Tidak semua proyek yang membawa embel-embel BTC benar-benar membangun di atas protokol Bitcoin. Saya mulai dari klaim teknologinya. BTC Bull Token menyebut dirinya bagian dari inovasi BRC20. Tapi saya telusuri white paper mereka yang tersedia di situs resmi, dan isinya lebih mirip narasi pemasaran daripada penjelasan teknis. Tidak ada uraian bagaimana mereka membangun di atas ordinals, inscriptions, atau smart contract berbasis Bitcoin. Ini adalah hal yang sangat krusial, karena BRC20 bukan sekadar nama, tapi teknologi spesifik yang punya batasan dan protokol sendiri. Tanpa bukti penerapan yang nyata, klaim ini bisa saja sekadar branding untuk terlihat kredibel. Selanjutnya saya lihat soal utilitas. Token ini diklaim bisa digunakan untuk mendukung ekosistem dan staking. Tapi, staking di atas Bitcoin? Bagaimana mekanismenya? Di mana platformnya? Sampai sekarang belum ada penjelasan teknis atau demo nyata yang bisa divalidasi publik. Lalu soal distribusi. Supply token sebagian besar masih dikuasai oleh developer dan wallet institusional. Ini sangat berisiko, karena bisa membuka celah manipulasi harga, terutama jika tidak ada audit atau pengawasan distribusi. Dan yang paling membuat saya waspada adalah tim pengembangnya yang tidak transparan. Tidak ada profil yang bisa diverifikasi, tidak ada LinkedIn, tidak ada pengalaman teknologi yang terbuka untuk publik. Banyak proyek BTC muncul hanya untuk menunggangi nama besar Bitcoin, tanpa kontribusi teknologi apapun. Mereka tahu bahwa Bitcoin adalah brand yang sangat kuat, dan digunakan untuk menarik investor pemula yang tidak teliti. Pesan saya sederhana. Jangan tertipu hanya karena ada huruf BTC di nama token. Nilai sejati dari proyek kripto ada pada transparansi, utilitas, dan kontribusinya terhadap ekosistem. Bukan pada nama besar yang ditempel begitu saja. Jika BTC Bull Token ingin dipercaya, mereka harus membuktikan bahwa mereka bukan sekadar penumpang gelap di kereta Bitcoin. Karena dunia kripto tidak butuh penumpang hype. Yang kita butuhkan adalah proyek dengan kontribusi nyata, teknologi terbuka, dan keberanian untuk diaudit. Kubetix atau TIX proyek DeFi Utility Driven. Altcoin keempat ini bukan soal hype, tapi soal solusi nyata yang dibutuhkan industri. Kubetix, dengan tokennya TIX, adalah salah satu proyek DeFi yang layak disebut utility driven. Di tengah banjir token spekulatif yang hanya menjual mimpi dan janji manis, Kubetix muncul dengan pendekatan berbeda. Mereka membangun alat yang benar-benar dibutuhkan pengguna Web3. Fokus utama mereka adalah menciptakan dompet multi-chain non-kustodial yang terintegrasi langsung dengan kartu virtual. Bayangkan ini, Anda bisa mengakses berbagai blockchain dari satu platform, melakukan transaksi lintas chain, tanpa kehilangan kendali atas aset Anda. Karena dompet ini non-kustodial, artinya Anda tetap memegang private key, dan itu adalah fondasi dari kebebasan finansial. Tapi yang paling menarik adalah fitur kartu virtualnya. Bukan sekadar gimmick. Kartu ini memungkinkan Anda membayar langsung dari dompet kripto ke merchant fiat, entah itu toko, e-commerce, atau layanan digital. Ini bukan janji masa depan. Ini adalah jembatan nyata antara dunia Web3 dan dunia sehari-hari. Saat ini, Kubetix telah mengumpulkan lebih dari 16 juta dolar dalam presale, angka yang tidak bisa diabaikan. Ini menunjukkan bahwa pasar merespons proyek ini dengan serius. Saya membaca white paper mereka. Penjelasan tentang integrasi lintas rantai, agregasi dApps, serta sistem keamanan wallet ditulis cukup detail dan logis. Tim pengembangnya juga dokset, aktif di komunitas, merespons pertanyaan publik, dan rutin membagikan pembaruan perkembangan. Ini adalah sikap profesional yang patut dihargai. Yang paling saya sukai dari Kubetix adalah, mereka tidak menjual narasi kosong. Tidak ada omong kosong metaverse. Tidak ada janji AI tanpa produk.
Mereka membangun alat yang menyederhanakan hidup pengguna DeFi. Kubetix adalah contoh langka dari proyek yang tumbuh bukan karena hype, tapi karena kegunaan. Jika lebih banyak proyek seperti ini muncul, saya yakin industri kripto akan menjadi jauh lebih dewasa, stabil, dan dipercaya publik luas. Karena pada akhirnya, teknologi yang bertahan, bukan yang paling viral, tapi yang paling berguna. Kaspa atau KAS pilihan kontra arus Anda. Altcoin kelima ini bukan sekadar proyek, tapi filosofi. Kaspa, dengan kode token KAS, adalah contoh dari proyek yang berani menempuh jalur berbeda. Di saat mayoritas altcoin sibuk mengikuti tren EVM, NFT, atau AI, Kaspa justru membangun fondasi teknologi yang kuat. Ini adalah blockchain layer 1 berbasis Proof of Work, tapi bukan seperti Bitcoin atau Ethereum. Kaspa menggunakan protokol inovatif bernama Ghostdag, sebuah terobosan yang memungkinkan blok diproses secara paralel, bukan berurutan seperti rantai tradisional. Hasilnya, transaksi bisa divalidasi dalam hitungan detik, tanpa mengorbankan desentralisasi, keamanan, atau skalabilitas. Bayangkan kekuatan arsitektur ini. Sebuah jaringan ultra cepat, efisien, dan tetap setia pada prinsip dasar kripto, kejujuran konsensus dan keterbukaan jaringan. Saat proyek lain memburu perhatian dengan buzzword dan sensasi pasar, Kaspa fokus membangun pondasi yang tahan uji waktu. Aktivitas GitHub mereka sangat tinggi. Tim pengembangnya terus mendorong pembaruan dan inovasi teknis, bukan hanya presentasi marketing. Komunitasnya berkembang secara organik, hadir di Discord, X, dan forum-forum open source. Token K sendiri memiliki jumlah supply terbatas, sekitar 28,7 miliar unit maksimum, dan tidak bisa dicetak sembarangan. Ini menciptakan mekanisme kelangkaan yang alami. Jika adopsi terus tumbuh, tekanan permintaan bisa menjadi kekuatan besar. Nilai utama dari Kaspa bukanlah janji untuk menjadi Ethereum killer atau proyek AI revolusioner. Nilainya ada pada ketekunan membangun arsitektur infrastruktur blockchain generasi berikutnya. Kaspa adalah pilihan bagi mereka yang percaya bahwa kekuatan jangka panjang lahir dari utilitas nyata, bukan hype sesaat. Jadi jika Anda adalah investor yang berpikir jangka panjang, yang tidak terburu-buru mengejar trend, Kaspa pantas Anda perhatikan. Karena seringkali, proyek yang paling tenang adalah yang sedang membangun sesuatu yang paling kuat. Pemeriksaan realitas. Setelah membahas 5 altcoin dengan potensi luar biasa, sekarang saatnya menurunkan euforia dan melihat kenyataan secara objektif. Di dunia kripto, peluang besar selalu datang bersama risiko besar. Banyak investor bukan gagal karena tidak cerdas, tapi karena terlalu cepat percaya. Mereka tertarik oleh white paper indah, grafik tajam, dan janji 100 kali, tanpa mengecek apa yang sebenarnya ada di baliknya. Berikut beberapa sinyal bahaya yang wajib Anda perhatikan. 1. White paper palsu atau tiruan. Banyak proyek hanya menyalin dokumen dari proyek lain tanpa visi nyata. Bandingkan isi white paper dengan progres teknis yang terlihat di GitHub dan media sosial tim mereka. 2. Tokenomics tidak sehat. Kalau distribusi token terlalu terpusat pada developer atau investor awal, hati-hati. Itu sinyal kuat manipulasi harga ketika listing nanti. 3. Klaim besar tanpa bukti. Revolusi AI, kemitraan eksklusif, teknologi pertama di dunia, semua itu terdengar menarik. Tapi jika tidak ada audit atau verifikasi dari sumber resmi, itu hanya narasi pemasaran. Lalu bagaimana cara memilah proyek yang layak dari proyek yang berisiko? Gunakan pendekatan ini. Lihat siapa timnya, transparan atau anonim. Periksa GitHub-nya. Apakah benar aktif dan open source? Tinjau komunitasnya. Organik atau dipenuhi bot dan komentar palsu? Cari apakah sudah diaudit oleh pihak ketiga yang kredibel. Dan yang paling penting, gunakan logika, bukan emosi. Jangan terburu-buru hanya karena takut ketinggalan tren. Jangan mudah percaya hanya karena FOMO. Kembalilah ke data, ke riset, dan ke akal sehat. Kalau Anda suka analisis seperti ini, jujur, dalam, dan bebas hype, subscribe ke channel ini. Karena di sini, saya bantu Anda riset proyek kripto dengan pendekatan data, bukan drama. Dan seperti biasa, do your own research.